Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hanifatur Rohmah dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unsika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi barisan dan deret aritmatika. Sebelumnya, bagaimana nih kabar kalian? Tentu baik-baik saja kan? Setelah mempelajari materi hari ini, saya harap kalian dapat mengamati dan mengidentifikasi fakta pada barisan dan deret aritmatika. Dapat mendeskripsikan barisan dan deret aritmatika berdasarkan ciri-cirinya. Dapat menentukan suku ke N barisan aritmatika menggunakan rumus UN. Dapat menentukan jumlah N suku suatu deret aritmatika, yaitu rumus SN. Serta dapat menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke pengertian barisan aritmatika. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan dengan pola yang tetap, berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Adapun bentuk barisan aritmatika adalah U1, U2, U3, U4, dan U seterusnya dengan N anggota bilangan asli. Selanjutnya, selisih antara dua suku berurutan pada barisan aritmatika disebut beda, yang dilambangkan dengan B. Coba perhatikan barisan berikut ini. Pada barisan pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya memiliki beda 1 pada setiap suku. Kemudian pada barisan kedua, itu ada 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya memiliki beda 4 setiap suku. Dan pada barisan ketiga, itu ada 90, 87, 85, 82, 79, dan seterusnya. Memiliki beda negatif 3 tiap suku. Untuk mencari beda, kita juga bisa menggunakan rumus B sama dengan UN dikurang UN-1. Contohnya, yaitu tentukan beda barisan aritmatika berikut. Barisan pertama ada 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Coba perhatikan di sini. Kita substitusikan rumus B yaitu UN dikurang UN-1. Kita ambil U2. U2 dikurangi dengan U2-1, itu kan U2 dikurang dengan U1 sama dengan 10 dikurang 5. Sama halnya dengan U3 dikurangi dengan U2. Hasilnya sama-sama dengan 5. Sesuai dengan definisi, barisan aritmatika memiliki beda yang tetap. Jadi pada barisan 5, 10, 15, 20 memiliki beda 5. Sama dengan pada barisan kedua, negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, dan seterusnya. Kita bisa mencari bedanya dengan melakukan operasi U2 dikurangi dengan U1, U3 dikurangi dengan U2, dan seterusnya. Sehingga beda pada barisan tersebut adalah 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus umum suku ke N. Rumus umum suku ke N pada barisan aritmatika dengan suku pertama A dan beda yaitu B dapat diturunkan seperti berikut. Misalnya kita punya U1 sama dengan A, U2 sama dengan A tambah B, U3 sama dengan A tambah 2B, U4 sama dengan A tambah 3B, U5 sama dengan A tambah 4B. Jika kita perhatikan di sini, maka UN sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 dikalikan dengan B. Untuk lebih jelasnya, kita coba kerjakan contoh soal berikut. Tentukan suku ke-20 dari barisan aritmatika negatif 3, 2, 7, dan seterusnya. Kita ketahui A-nya yaitu negatif 3, B-nya 2 dikurangi dengan negatif 3 sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah suku ke-20 yaitu U20 ya. Oke, kita langsung substitusikan saja ke dalam rumus UN yang sudah kita cari tadi. Jadi, U20 sama dengan negatif 3 ditambah dengan 20 dikurang 1 dikalikan dengan 5. Jadi, negatif 3 ditambah 19 dikalikan dengan
5. 19 dikalikan dengan 5 hasilnya yaitu 95. Sehingga U20 sama dengan negatif 3 ditambah 95 sama dengan 92. Jadi U20 nya adalah 92. Mari kita masuk ke contoh kedua. Diketahui barisan aritmatika memiliki suku kedua adalah 7 dan suku ke-10 adalah 19. Tentukan yang pertama beda dan suku pertamanya, kemudian yang kedua suku ke-35. Langkah pertama untuk mengerjakan soal tersebut yaitu kita tulis dulu diketahuinya. Kita ketahui U2 sama dengan 7. U2 ini kan sama saja dengan A ditambah B. Maka di sini A ditambah B sama dengan 7. Selanjutnya ada U10. U10 sama dengan 19. U10 sama saja dengan A ditambah 9B. Maka di sini yang ditanyakan adalah nilai A dan B, kemudian suku ke-35. Nah, tadi kan kita sudah memiliki dua persamaan. Yang pertama, A ditambah B sama dengan 7 dan A ditambah 9B sama dengan 19. Kedua persamaan ini kita bisa lakukan eliminasi. Di mana di sini A dikurang A sama dengan 0. B dikurang 9B sama dengan negatif 8B. 7 dikurangi dengan 19 sama dengan negatif 12. Sehingga kita akan mencari nilai B-nya. B sama dengan negatif 12 dibagi negatif 8. Kita perkecil bilangannya jadi 3/2 sama dengan 1,5. Selanjutnya, kita kan sudah mendapatkan nilai B. Sekarang kita substitusikan nilai B ke dalam persamaan 1. A ditambah B sama dengan 7. Maka A ditambah 3/2 sama dengan 7. A sama dengan 7 dikurang 3/2 sama dengan 5,5. Maka barisan aritmatika tersebut memiliki A sama dengan 5,5 dan B-nya yaitu 1,5. Tadi kan kita sudah memperoleh nilai A dan B-nya. Sekarang tahap selanjutnya yaitu mencari suku ke-35 dengan rumus UN. Di sini U35 sama dengan 5,5 ditambah dengan 34 dikalikan dengan B. B-nya 1,5. Jadi U35 sama dengan 5,5 ditambah dengan 34 dikalikan dengan 1,5 sama dengan 51. Sehingga U35-nya adalah 56,5. Berikut ini adalah contoh selanjutnya. Kursi sebuah gedung pertunjukan membentuk barisan aritmatika. Barisan pertama terdapat 25 kursi. Baris kedua 35 kursi. Baris ketiga 45 kursi, dan seterusnya. Jika terdapat 25 baris kursi dalam gedung tersebut, banyaknya jumlah kursi pada baris ke-25 adalah, di sini kita ketahui kursi baris ke-1 itu ada 25 kursi. Kursi baris kedua 35 kursi. Kursi pada baris ketiga sama dengan 45 kursi. Dan yang ditanyakan adalah banyaknya jumlah kursi pada baris ke-25, yaitu U25. Sekarang kita akan mencari beda antar barisan bilangan tersebut dulu, yaitu B sama dengan U2 dikurangi dengan U1. B-nya adalah 35 dikurangi 25 sama dengan 10. Sehingga beda pada setiap barisan adalah 10 kursi. Setelah kita memperoleh bedanya, maka sekarang kita dapat mencari suku ke-25-nya dengan mensubstitusikan nilai A dan B ke dalam rumus UN. U25 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B, di mana A-nya adalah 25. N dikurang 1 yaitu 24 dikalikan dengan B-nya yaitu 10. Jadi 25 ditambah dengan 24 dikalikan 10 sama dengan 240.
Jadi U25 sama dengan 25 ditambah dengan 240, yaitu 265. Jadi banyaknya kursi pada barisan ke-25 adalah 265 kursi. Selanjutnya pada barisan aritmatika terdapat sisipan. Jika di antara dua suku yang berurutan dalam suatu barisan aritmatika dimasukkan satu atau lebih suku atau bilangan yang lain sehingga menjadi barisan aritmatika yang baru. Proses ini disebut menyisipkan atau interpolasi. Misalkan di antara dua suku atau dua bilangan U1 dan U2 disisipkan K bilangan sehingga terjadi barisan aritmatika baru. Maka barisan pertama U1 dan U2 di mana bedanya yaitu U2 dikurang U1. Apabila beda barisan yang baru dimisalkan B aksen, maka barisan aritmatika baru adalah U1, U1 ditambah B aksen, kemudian U1 ditambah 2B aksen, dan seterusnya hingga U1 ditambah KB aksen, dan baru masuk ke U2, di mana U1 ditambah KB aksen ditambah B aksen sama dengan U2, sehingga U1 ditambah K ditambah 1 dikalikan dengan B aksen sama dengan U2, sehingga kita peroleh nilai B aksennya U2 dikurang U1 dibagi dengan K tambah 1 atau B aksen sama dengan B per K tambah 1. Sehingga untuk mencari sisipan pada barisan aritmatika kita bisa menggunakan rumus B aksen sama dengan B per K tambah 1. Misal contoh, diketahui barisan aritmatika 1, 7, 13, 19. Jika di antara dua suku berurutan disisipkan dua bilangan sehingga terjadi barisan aritmatika baru. Tentukan barisan aritmatika baru tersebut. Di sini kan barisannya tadi 1, kemudian 7, kemudian 13, kemudian 19. Kita akan sisipkan dua bilangan, di mana dalam hal ini N sama dengan 4, B sama dengan 7 dikurang 1, sama dengan 13 dikurang 7, dan seterusnya, yaitu sama dengan 6. Dan tadi K-nya atau sisipannya itu dua bilangan. Maka B aksen sama dengan B, yaitu 6 per K, K-nya 2 ditambah 1, sama dengan 6 per 3, sama dengan 2. Jadi, ada dua barisan yang disisipkan ke dalam barisan tersebut dan memiliki beda 2. Sehingga kita lihat di sini. Pada bilangan pertama itu 1. Kita sisipkan dua bilangan dengan beda 2, sehingga habis 1, 3, 5, baru masuk ke 7. Kemudian habis 7 disisipkan kembali dua bilangan. Habis 7, 9, 11, baru masuk ke 13 dan seterusnya hingga 19. Selanjutnya ada suku tengah atau UT. Apabila banyak suku suatu barisan aritmatika ganjil, maka terdapat sebuah suku tengah yang disebut dengan UT. Misal di sini kita punya barisan, di mana suku pertamanya itu A hingga ke UN. UN ini N-nya itu ganjil, sehingga pada tengah-tengah barisan terdapat suku tengah yaitu UT, di mana 2 UT sama dengan A tambah UN, atau UT sama dengan 1/2 dikalikan dengan A ditambah UN. Contoh, terdapat sebuah barisan aritmatika yaitu 1, 5, 9, 13, 17. Tentukan suku tengah dari barisan berikut. Nah, di sini kan kita ketahui N-nya sama dengan 5. Maka suku tengahnya adalah berada di 3 ya. Jadi sekarang kita substitusikan ke dalam rumus UT-nya. 1/2 dikalikan dengan A ditambah UN itu sama dengan 1/2 dikalikan dengan 1 ditambah 17, sama dengan 1/2 dikalikan dengan 18. 18/2 sama dengan 9. Maka suku tengahnya adalah 9. Kemudian materi selanjutnya ada deret aritmatika. Menurut definisi, jika diketahui U1, U2, U3
hingga UN merupakan suku-suku barisan aritmatika, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya hingga ke UN disebut deret aritmatika. Dengan kata lain, penjumlahan dari suku-suku barisan aritmatika disebut dengan deret aritmatika yang disimbolkan dengan SN. Untuk mencari jumlah n suku pertama dari suatu deret aritmatika dapat menggunakan rumus SN yang dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Sesuai dengan definisi, SN itu adalah U1 ditambah U2 hingga UN. Maka di sini U1 itu kita bisa misalkan A. Jadi SN sama dengan A ditambah A tambah B ditambah dengan A tambah 2B dan seterusnya hingga A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Sekarang pada SN kedua kita balik. Jadi tadi kan pertama U1 hingga ke UN. Selanjutnya di sini kita balik dari UN hingga ke U1. Jadi SN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B ditambah dengan A ditambah N dikurang 2 dikalikan dengan B hingga ke A. Jadi kita balik urutannya, kemudian kita jumlahkan sehingga kita peroleh 2SN sama dengan berikut. Nah, bentuk ini merupakan penjumlahan berulang suku 2A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B sebanyak N kali. Sehingga kita juga bisa menulisnya menjadi 2SN sama dengan N dikalikan dengan 2A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Atau SN sama dengan 1/2 dikali N dikalikan dengan 2A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Sekarang kita masuk ke dalam contoh. Tentukan jumlah 100 suku pertama deret aritmatika dari 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah seterusnya. Coba kalian hitung manual. 1 ditambah 3 ditambah 5 hingga 100. Itu pasti kan capek ya. Jadi kita bisa gunakan rumus SN yang tadi sudah kita ketahui. Nah, di sini diketahui A-nya itu 1, B-nya 3 dikurang 1 sama dengan 2, dan N yang akan kita cari hingga N 100. Maka di sini SN sama dengan 1/2 dikalikan dengan N. N-nya itu 100 dikalikan lagi dengan 2A, 2 dikalikan dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B, yaitu 100 dikurang 1 dikalikan dengan B sama dengan 2. Sehingga S100 sama dengan 100 dibagi 2 yaitu 50 dikalikan dengan 2 ditambah 99 dikalikan dengan 2. Jadi S100 sama dengan 50 dikalikan dengan 200 yaitu 10.000. Jadi jumlah seluruh sukunya hingga N sama dengan 100 yaitu 10.000. Sekarang kita masuk ke contoh soal cerita. Di sini ada Erik. Erik menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan nominal setiap bulannya tetap. Pada bulan pertama sebesar 50.000, bulan kedua 55.000, bulan ketiga 60.000 dan seterusnya. Maka berapakah besar tabungan Erik jika sudah menabung dalam 2 tahun? Oke, untuk menjawabnya kita ketahui pada bulan pertama tabungan Erik sebesar 50.000 atau bisa kita tulis A atau U1. Selanjutnya bulan kedua menjadi 55.000 atau bisa kita tulis U2. Bulan ketiga menjadi 60.000 atau kita tulis U3. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah uang tabungan sampai 2 tahun. Kita ketahui bahwa dalam 1 tahun itu kan 12 bulan. Maka dalam 2 tahun adalah 24 bulan. Jadi yang akan kita cari di sini adalah S24. Kemudian tahap pertamanya yaitu kita cari beda antar barisan bilangannya. Tadi bulan kedua dikurangi dengan bulan ke-1 atau U2 dikurangi dengan U1 sama dengan 5.000. Maka bedanya adalah 5.000 setiap bulannya. Kemudian substitusikan nilai A dan B ke dalam rumus SN. N-nya yaitu 24. S24 sama dengan
N dibagi dengan 2, yaitu 24 dibagi 2, dikalikan dengan 2 dikalikan dengan A. 2 dikalikan dengan 50.000 ditambah N-nya 24 dikurang 1 dikalikan dengan B-nya 5.000. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12 dikalikan dengan 2 dikalikan 50.000 adalah 50.000 dan ditambah 23 dikalikan dengan 5.000 sama dengan 165.000. Jadi S24 sama dengan 12 dikalikan dengan 50.000 ditambah 165.000, yaitu 12 dikalikan dengan 215.000. Sehingga S24 sama dengan 12 dikalikan dengan 215.000 sama dengan 2.580.000. Jadi tabungan Erik selama 2 tahun sudah terkumpul sejumlah 2.580.000. Cukup banyak ya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang sudah saya upload di Google Classroom. Dan jangan lupa untuk selalu stay at home. Serta selalu ingat pesan ibu, yaitu untuk melaksanakan 3M. Yang pertama, rajin mencuci tangan, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak aman, yaitu sejauh 1 meter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.